kita akan kembali membahas tentang pemeriksaan tanda-tanda vital. Jadi, yang akan kita bahas adalah bagaimana cara memeriksa tanda-tanda vital yang terdiri dari tekanan darah, nadi, suhu, pernapasan, dan nyeri. Ya. Nah, ini yang nanti akan kita bahas, ya. Ini juga sama, mengukur tekanan darah, suhu, pernapasan atau respirasi, denyut nadi, dan nyeri. Jadi nanti pada saat nanti teman-teman akan melakukan pemeriksaan TTV pada pasien, jangan hanya 4 ini yang dinilai, tapi setelah pada saat Anda melakukan pemeriksaan tanda vital, itu yang terakhir juga Anda harus tanyakan apakah pasiennya mengalami nyeri atau tidak, ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang tekanan darah. Pengertiannya adalah melakukan pengukuran tekanan darah adalah hasil dari curah jantung dan tahanan perifer dengan menggunakan sphygmomanometer. Jadi, apa sih sebetulnya tekanan darah itu? Jadi, tekanan darah hasil dari curah jantung dan tahanan perifer. Ya, nah, yang diukur dengan alat yang namanya sphygmomanometer. Nah, di sini darah mengalir ke seluruh sistem sirkulasi karena jantung memompa darah ke dalam arteri dengan tekanan tinggi. Sehingga itulah kemampuan darah yang mengalir ke sirkulasi karena akibat dari pompa jantung yang masuk ke dalam pembuluh darah arteri yang mempunyai suatu tekanan tertentu. Nah, tekanan itulah yang disebut dengan tekanan darah yang dibagi menjadi 2, sistol dan diastol. Sistol itu adalah tekanan di dalam aorta pada saat ventrikel kiri berkontraksi. Sedangkan diastol adalah tekanan minimal yang ditimbulkan terhadap dinding arteri. Ya. Ini adalah bagaimana saat tekanan sistol itu terjadi. Ya. Jadi saat ventrikel kiri berkontraksi, sedangkan kalau diastol itu pada saat dia berkontraksi tapi sangat minimal, ya, yang paling lemah. Makanya sistol itu pasti lebih besar daripada nilai diastol. Nah, ini adalah pemeriksaan tekanan darah, bisa dengan menggunakan sphygmomanometer, ya, bisa dengan menggunakan digital, bisa juga dengan menggunakan yang jarum. Sphygmomanometer ini yang tengah, ya, yang jarum yang atas, kanan atas. Kemudian bisa dengan digital, itu langsung kita pencet saja, ya. Itu nanti yang digital sekalian akan ada nadinya, pulse-nya, yaitu yang paling bawah, angka yang paling bawah itu adalah nadinya 70, ya. Nah, enaknya kalau digital ini dia bisa sampai ke 100 angka terkecil. Jadi misalnya 118/78. Kalau kita pakai jarum atau pakai sphygmomanometer, paling kita bisa mendengarkannya 120/80. Jadi pembulatan, ya. Tapi kalau yang digital itu biasanya dia bisa sampai mengedetek angka yang tidak pembulatan, ya. Kalau yang sphygmomanometer atau jarum kan 180/78 kita nggak kesulitan mendeteknya. Jadi biasanya langsung 120/80 gitu. Kalau pada yang digital bisa mengukur nadi, tapi kalau yang lainnya nggak bisa, ya. Sphygmomanometer atau jarum itu khusus hanya untuk tekanan darah aja.
Saya kira tujuannya adalah jelas untuk menilai bagaimana fungsi kardiovaskuler, ya. Dengan indikasi pasien masuk ke rumah sakit biasanya langsung akan diukur tekanan darahnya. Kemudian pasien sedang dirawat atau sewaktu-waktu bila dibutuhkan. Nah, ini adalah kriteria tentang hipertensi menurut WHO, ya. Yang dikatakan hipertensi apabila sistolnya lebih atau sama dengan 160 dan diastolnya lebih dari 90, ya. Jadi ini adalah kriteria orang dikatakan hipotensi atau kekurangan tekanan darah. Tekanan darahnya itu kurang apabila dia kurang dari 90 dan diastolnya kurang dari 60. Normal itu 90, ya, sampai dengan 119 sampai dengan 78. Prehipertensi 120 sampai 139, diastolnya 80 sampai 89 dan seterusnya sampai dengan krisis hipertensi lebih dari 180. Jadi kalau Anda nanti mengukur tekanan darahnya 180 atau lebih, itu pasien sudah mengalami krisis hipertensi. Nah, ini adalah blood pressure chart, ya. Tinggal kita tarik aja angka di sistolnya, kemudian kita tarik ke diastolnya, kemudian dia nanti masuk ke dalam borderline mana. Misalnya angka 90 sama 60, itu garisnya adalah low normal, ya. Jadi dia masuk kategori normal tapi rendah. Kemudian misalnya 140 ke 90, dia masuk ke dalam high blood pressure. Jadi dia tekanan darah tinggi, ya, tapi dia masih dalam borderline. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan, hindari pengukuran pada ekstremitas yang terpasang infus. Jadi teman-teman kalau mau memasang pengukuran tekanan darah, kalau yang di sebelah kiri itu ada infusnya, ya teman-teman pilih yang sebelah kanan, ya. Kalau misalnya sebelah kanan ada trauma, ya bisa dilakukan sebelah kiri. Bisa juga tekanan darah tidak hanya di lengan, bisa di kaki, ya. Kemudian bisa juga di jantung, di dada, ya. Kalau misalnya, gimana pasiennya kalau tidak mempunyai kedua tangan dan kedua kaki, bisa dilakukan di dada, tapi dengan suatu alat yang dihubungkan ke dalam suatu monitor, kemudian alat-alat itu nanti ditempelkan di dada, ya. Nah, bila akan mengulang prosedur, ya itu kita tunggu 30 detik dulu. Kenapa? Supaya aliran darahnya yang setelah kita pompa itu dia kembali normal dulu. Baru kalau sudah kembali sekitar 30 detik baru kita lakukan pemompaan kembali, ya. Biasanya dilakukan di lengan, ya, dengan arteri brachialis seperti itu. Nah, sphygmomanometer itu nanti pada saat Anda akan mengukur harus diperhatikan dulu. Anda lihat di sebelah kiri ada suatu tanda bahwa itu nanti dibuka atau ditutup. Kalau dia mengarah ke kanan, berarti dia dalam keadaan tertutup. Jadi kalau misalnya dia tertutup air raksanya, mau Anda pompa pun nggak akan bisa naik. Ya, itu harus inikan dulu ke kiri, ya, dibuka dulu, baru bisa menaikkan tekanan, bisa mengukur. Kemudian diraba arteri brachialisnya, ya, terus kemudian baru kita pompa. Nah, ini tadi, ya, ini merkuri, ini air raksanya, ini yang ada merkuri Meniscusnya itu dia adalah air raksanya, ya.
yang nanti pada saat kita pompa dia nanti akan naik menunjukkan angka di mana. Jadi ini yang nanti akan ada 5 bunyi, Korokov 1, Korokov 2, Korokov 3, 4 sampai dengan 5. Jadi Korokov 1 itu adalah sistol, Korokov 5 terakhir yang kita dengarkan itu adalah diastol. Nah, terus kemudian ini adalah pengukuran tekanan darah dengan menggunakan jarum, tensimeter jarum ya. Jadi tidak menggunakan sphygmomanometer tetapi dengan jarum. Anda lihat ya di situ seperti kompas ya. Ini praktis kita bisa bawa kemana-mana. Nah, ini kalau sphygmomanometer Anda lihat seperti itu ya. Jadi misalnya bunyi Korokovnya di angka yang pertama 120 dan bunyi Korokov yang kelima itu di 80. Teman-teman nanti bisa lihat sambil ini ya, dilihat di YouTube ya, cara pengukuran tanda-tanda vital dari tekanan darah sampai dengan nyeri. Nah, kalau misalnya ini sudah kita dapatkan bunyi Korokov 1 sampai dengan Korokov 5 di angka 120 sampai 80, ini pada saat kita pompa di angka lebih dari 180 ke atas itu tidak akan ada suara. Sama juga bunyi Korokov setelah angka 5 ya, bunyi Korokov terakhir itu tidak akan juga terdengar suatu suara. Jadi suara jantung akan ada di rentang 120/80 ini pada contoh ya. Bisa aja kalau dia sistolnya di angka 160, diastolnya di angka 100, ya berarti bunyi Korokovnya itu di antara rentang itu, karena yang kita ambil adalah bunyi dek tertinggi dan bunyi dek terendah ya. Bisa dilakukan bisa sambil berdiri, bisa sambil berbaring atau duduk. Intinya yang kita lakukan pengukuran adalah jantung, di mana jantung itu nanti akan sejajar dengan yang kita lakukan lengan kita sejajar dengan jantung ya. Jadi kalau dilakukan dengan duduk maka lengannya ditopang dengan meja sehingga dia akan sejajar dengan jantung. Nah, faktor yang mempengaruhi tekanan darah bisa dilihat dari usia. Ya, semakin usianya bertambah, itu tekanan darahnya akan semakin tinggi. Makanya orang-orang hipertensi, tekanan darah tinggi itu semakin usianya bertambah, dia akan semakin beresiko untuk terjadi hipertensi. Jadi kalau ditanya tekanan darahnya normal berapa, itu harus Anda lihat siapa dulu, usia berapa. Kalau pada bayi misalnya berapa 70/50 misalnya. Nah, itu kan pada bayi tidak masalah, normal. Tetapi kalau pada orang dewasa segitu itu sudah masuk ke dalam kategori hipotensi. Kemudian waktu pengukuran juga akan berpengaruh. Misalnya pengukuran di pagi hari jam 3 antara kemudian dilakukan habis tidur misalnya jam 5 atau di dini hari itu akan berpengaruh karena itu akan berefek pada bagaimana kerja jantung ya. Kerja jantung pada semakin misalnya pada dini hari kan dia lebih lambat ya gitu. Kemudian latihan dan aktivitas jelas. Kalau kita habis latihan aktivitas ya jangan diukur tekanan darahnya, dia jelas dia pasti akan tinggi karena kan jantungnya habis bekerja dengan cepat ya, jadinya nanti hasilnya nggak akurat. Tekanan darahnya 160/100 padahal ternyata dia habis lari-lari ya, jadi harus ditunggu dulu sampai dengan dia stabil dulu ngos-ngosannya, baru kita lakukan pengukuran tekanan darah. Kemudian emosi dan nyeri ya. Jadi orang yang emosi marah-marah ataupun dia nyeri kesakitan itu dia akan menaikkan tekanan darah ya. Kemudian posisi, jadi kita sebisa mungkin posisinya berbaring ya, karena curah jantungnya tadi kan kita tahu bahwa tekanan darah itu adalah hasil dari curah jantung dan tekanan perifer. Jadi kalau kita berbaring itu kan seluruh tubuh kita itu posisinya adalah rata atau sama. Sehingga
posisi yang berbaring, tekanan darahnya lebih rendah daripada yang duduk. Ya tidak signifikan ya, paling 5 sampai 10 mm Hg selisihnya ya. Nah, sekarang pengukuran suhu itu dilakukan dengan beberapa cara, bisa di oral, mulut ya, di rektum, anus, atau di aksila ya. Nah, ini adalah gambar, contoh beberapa gambar dari termometer ya. Ada yang digital ya, ada yang manual. Manual berarti pakai air raksa ya. Itu nanti akan ada, kalau yang merah, yang di atas merah kecil itu kayak air raksanya, itu sebagai penunjuk adalah yang garis merah itu. Ya, itu nanti kita harus turunkan dulu. Misalnya kita habis mengukur nih pada pasien A. Karena pasien A itu di angka, air raksanya naik di angka 37,8. Jadi ini harus kita turunkan dulu sebelum kita berikan ke yang lain ya. Jadi ini oral, lewat mulut bisa kita lakukan 2 menit, kira-kira rektal 2 menit, aksila 5-10 menit ya. Kalau batasan dari suhu kurang dari 36 atau kurang dari 30, terserah teman-teman mau pakai yang suhu normal 36 sampai 37 atau 365 sampai 375. Karena memang ada referensi yang berbeda ya, selisih setengah. Jadi kalau kurang dari 36 itu hipotermi, atau kurang dengan normal suhu 36 sampai 37. Kalau misalnya teman-teman menganut yang 36,5 dan sampai dengan 37,5 itu nilai normalnya, berarti dikatakan hipotermi kalau suhunya 36,5 kurang dari suhu 36,5. Kalau dikatakan panas atau febris atau pireksia itu kalau suhunya lebih dari 37,5. Ya, 37,8 itu dia udah dikatakan panas. Terus kemudian kalau dia lebih dari 40 itu yang dikatakan hipertermia ya, atau hipertermi. Jadi kalau lebih dari 41 itu baru dikatakan hiperpireksia. Gitu ya. Jadi dikatakan panas itu lebih dari 37,5, dikatakan hipertermi yang lebih dari 40. Nah, suhu untuk alat-alatnya itu adalah termometer, tisu, bengkok ya. Kalau kita mau menggunakan pengukuran suhu yang pakai digital, itu nggak usah pakai larutan sabun dan air bersih, dicelupkan di situ nanti rusak ya. Langsung aja kita bersihkan pakai tisu yang sudah kita berikan alkohol. Tapi kalau kita pakai yang manual ya, itu bolehlah pakai sabun air bersih ya. Kita indikan dulu, disinfektan dulu, celupkan beberapa detik, kemudian ke sabun beberapa detik, baru kita celupkan di air bersih ya. Tapi rata-rata sekarang sudah pakai di rumah sakit sudah pakai digital semua ya. Nah, ini prosedurnya ya. Kita jelaskan tujuan prosedur, kemudian jangan lupa cuci tangan pakai handscoon atau posisi. Monggo kita mau pakai yang mana, di oral, di aksila, atau di rektum. Cuman kalau rektum sudah tidak direkomendasikan ya, biasanya kita aksila ya, lebih aman. Ini juga sama, ini kalau di aksila seperti itu. Kemudian di rektum juga tinggal kita masukkan, tapi kita pakai vaselin ya. Nah, terus kemudian untuk penghitungan pernapasan. Nah, kalau kita mau menghitung pernapasan, itu 1 kali napas hirup
kemudian dikeluarkan. Jadi satu kali mengambil, satu kali mengeluarkan itu dihitung satu, ya. Jadi bukan inspirasi 1, ekspirasi 2 gitu, bukan, ya. Jadi pernapasan ini dihitung selama 1 menit, ya. Kita tulis berapa nilai frekuensinya, jumlahnya, kedalamannya seperti apa, iramanya seperti apa, tarikan dinding-dindingnya ada atau tidak, ya. Nah, jenis pernapasan ada chance to, Biot, Kussmaul. Ini pernapasan yang tidak normal, ya, tidak normal. Nah, chance to ini dia pernapasan yang sangat dalam, ya, dia dalam dan dangkal. Tapi tiba-tiba dia nanti akan berhenti, kemudian dia muncul lagi, itu chance to. Kalau biot tuh pernapasan dalam dan dangkal, tapi dia masa apnomnya itu tidak teratur, atau henti napasnya itu dia tidak teratur, ya. Terus kemudian Kussmaul itu pernapasan lambat dan dalam, ya, itu pada orang-orang yang dibius itu lambat dan dalam, misalnya pasien yang tidak sadar, ya. Nah, batasan nilai normal respirasi atau pernapasan itu disesuaikan dengan usia. Bayi itu 30-60, anak itu 20-30, kemudian pada dewasa itu 16-20. Kalau kita biasanya 16-20. Jadi kalau ditanya berapa nilai pernapasan normal, kita tanya dulu usia berapa, ya. Ini bunyi-bunyi napas yang tidak normal. Bising itu seperti siulan atau mengi, ya. Pada pasien-pasien asma itu mengi itu disebut bising. Stridor seperti orang ngorok, ya. Ronki itu seperti terengah-engah, ya. Kita habis terengah-engah itu suaranya hampir, ya, dia ronki. Kemudian grunting, ya, seperti orang rintihan, merintih. Friction rub, itu ada tarikan dinding dada, dan crackle seperti ada retakan atau pecahan. Nah, sebelumnya kita menghitung sebelum nadi itu, kalau kita lihat irama pernapasannya itu kan irregular atau reguler. Reguler itu teratur, irregular itu tidak teratur, ya. Jadi pernapasannya kita akan lihat jenis pernapasan itu kan ada yang vesikuler, ya, ada yang bronchial, tracheal, dan bronkofesikuler. Ya. Silahkan nanti teman-teman bisa cari apa perbedaan jenis pernapasan atau irama pernapasan vesikuler, bronkofesikuler, trakeal, dan bronchial, ya. Sehingga nanti teman-teman akan tahu jenis irama pernapasan. Nah, sekarang ke yang nadi. Nadi, ya, itu kita hitung selama 1 menit penuh, bagaimana jumlahnya, berapa, teratur atau tidak. Jadi kalau yang teratur itu kan kalau kita raba nadi kita kan dek 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 teratur. Tapi kalau yang tidak teratur kan dek 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 dek. Nah, kayak gitu kan tidak teratur, ya. Kita cukup menggunakan arloji aja atau stopwatch, ya, untuk mengukur berapa jumlah nadi. Saya kira ini sudah jelas, ya, tujuannya untuk menghitung jumlah denyut nadi untuk keadaan umum pasien seperti apa, fungsi jantungnya bagaimana. Nah, ini adalah tempat-tempat pemeriksaan denyut nadi. Bisa di radialis, ya, di lengan, pergelangan tangan. Bisa di brachialis, ya, itu di siku, ya, atau di karotis, itu di leher. Jadi kalau radialis itu dia sejajar dengan ibu jari kita raba aja. Tapi kalau brachialis itu sejajar dengan dengan kelingking kita. Anda rabanya di situ.
bisa juga dilakukan di paha, itu di selangkangan ya, di selangkangan itu ada raba, ada denyutannya atau tidak. Kalau di lutut itu berarti di arteri popliteal, itu di belakang lutut ya, atau di punggung kaki itu arteri dorsalis pedis ya. Nah, ini adalah untuk jumlah frekuensi denyut nadi. Kita rata-rata 60 sampai 100 ya. Kalau pada anak-anak, pada bayi itu lebih cepat ya. Jadi kalau pada bayi itu bisa sampai 140 ya, bayi baru lahir. Kalau kurang dari 60, denyut nadi kurang dari 60 atau denyut nadinya lambat, itu disebut bradikardi. Kalau denyut nadinya lebih dari 100 atau denyut nadi yang cepat disebut takikardi. Kalau tadi kan pernapasan misalnya kita anggap normalnya 16 sampai 20. Kalau pernapasannya lambat disebut takipneu, pernapasannya lambat disebut bradipneu, pernapasannya cepat disebut takipneu. Jadi kalau yang taki-taki itu cepat, bradi-bradi itu dia lambat ya. Perbedaannya cuma kata-kata di belakangnya. Kardi itu berarti untuk nadi, neu, NEA tulisannya ya, itu untuk pernapasan. Bradipneu, takipneu, bradikardi, takikardi ya itu. Nah, yang terakhir adalah pengukuran tanda-tanda vital untuk nyeri. Setelah kita melakukan pengukuran tekanan darah, suhu, nadi, pernapasan sudah selesai, kita jangan lupa tanya apakah pasiennya ada nyeri atau tidak. Ya. Dimana kita ketahui nyeri adalah sensasi yang tidak menyenangkan yang merupakan pengalaman subjektif. Jadi berbeda-beda antara nyerinya si A sama si B, sama-sama kesandung batu, tapi sifatnya nyerinya berbeda, skalanya juga berbeda ya. Nah, kalau kita lihat klasifikasi nyeri itu bisa dari berdasarkan sumber, superficial, visceral, somatik, ini nanti Anda juga akan dapat teorinya sendiri ya. Berdasarkan durasi, nyeri akut dan nyeri kronis. Berdasarkan penyebab, bisa dari fisik dan psikogenik. Nah, kalau Anda mau melakukan pengkajian nyeri, menanyakan nyeri, itu harus Anda tanyakan PQRST. P itu provokatif, jadi apa yang menyebabkan nyeri itu muncul. Quality, bagaimana Pak nyerinya? Apakah seperti ditusuk-tusuk, seperti diremas-remas, atau seperti di pukul misalnya? Berapa nyerinya? Berapa kali nyerinya muncul dalam waktu 1 hari, itu kuantitas. Region itu berarti letaknya di mana? Apakah di perutnya sebelah mana, kanan, kiri, atas, bawah, harus jelas. Kemudian skala atau tingkat keparahan, severity. Dari rentang angka 1 sampai dengan angka 10, itu nyerinya kira-kira Bapak di angka berapa? Ya, itu adalah untuk menilai tingkat keparahan dari nyeri. Ya, karena nyeri itu kan ada nyeri ringan, sedang, berat gitu ya. Kemudian timing, ya, kapan dia muncul, ya, biasanya kapan dia muncul, apakah sedang beraktivitas misalnya, atau sedang tiduran juga udah muncul dan lain sebagainya, ya, sering atau kadang-kadang, itu timing. Jadi jangan lupa pengajian nyeri itu Anda PQRST ya. minimal. Nah, ini adalah tadi yang saya tanyakan, yang saya sampaikan skala numerik antara 0 sampai 10. Yang 10 itu adalah tingkat sangat berat. Kemudian kalau mau pakai skala wajah itu juga bisa ya. Jadi kalau kita mau analogikan nyeri di angka 2 itu masuk ke dalam misalnya ringan, nyeri ringan ya, sampai dengan angka 8 sampai 10 dia nyeri yang sangat hebat ya gitu. Ini adalah
instrumen untuk mengkaji nyeri. Intinya adalah pada saat Anda pengukuran TTV itu harus jangan lupa ditanyakan apakah pasien nyeri atau tidak. Jadi itu yang bisa Bu Nova sampaikan, pengkajian tanda-tanda vital yang meliputi tekanan darah, nadi, pernapasan, suhu, dan nyeri ya. Jadi Anda tolong nanti lihat di YouTube nanti, atau kalau misalnya Bu Nova tidak memberikan linknya, tolong Anda lihat di YouTube cara melakukan pengukuran tekanan darah, nadi, pernapasan, ya, kemudian suhu dan pengkajian nyeri. Ya, Anda lihat bagaimana cara melakukan pengukuran TTV, ya. Itu mungkin yang bisa Bu Nova sampaikan. Kita nanti akan belajar untuk sesi pertemuan berikutnya. Nah, ini yang untuk terakhir manajemen nyeri ya. Jadi kalau misalnya pasiennya nyeri, ini ada beberapa manajemen yang tidak diberikan obat-obatan, bisa dengan distraksi ya, dialihkan perhatiannya dengan relaksasi, mendengarkan musik, bisa dengan quiet imagery ya. Itu dengan bimbingan apa ya, kayak bimbingan ini ya, bimbingan ini untuk mengurangi nyerinya ya. Kita pengalian ya, kemudian meditasi dengan bisa, dikompres juga bisa ya, kemudian dipasang TENS juga bisa, tapi ini jarang ya karena ini ada hubungannya dengan kelistrikan. Kemudian bisa dilakukan dengan akupuntur atau dengan hipnosis. Itu manajemen nyeri secara non farmakologis tanpa menggunakan obat-obatan. Itu mungkin ya yang bisa Bu Nova sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kira untuk obat-obatan nggak perlu ya, ini hanya untuk manajemen farmakologi saja ya. Nah, ini untuk evaluasi, silakan teman-teman jawab ya, jawab dengan diri sendiri apakah untuk mengevaluasi tingkat kepemahaman teman-teman bisa atau tidak dengan cara menyimak yang tadi ya. Jangan lupa YouTube-nya juga YouTube-nya juga dicari ya.